Mazmur pasal 46, kita akan melihat judulnya adalah Allah Kota Benteng Kita. Saya tidak tahu apapun yang sedang kita pergumulkan pada hari-hari ini, ada satu pribadi yang telah menjadi satu jaminan bahwa dialah yang akan menjadi perlindungan. Dialah yang akan menjadi kota benteng pertahanan kita. Mazmur 46. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Pemazmur rupanya sudah pernah membuktikan bahwa Tuhan itu betul-betul menjadi perlindungan. Tuhan itu betul-betul menjadi kekuatan di saat mereka menghadapi masa-masa sukar. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Jadi sekalipun keadaan di sekitar saudara dan saya sedang goyah, mungkin kondisi pemasukan keuangan sedang goyah, mungkin keadaan pekerjaan sedang goyah, mungkin karir saudara sedang mengalami ketidakpastian. Firman Tuhan dalam Mazmur 46 mengingatkan kita, Allah itu yang jadi perlindungan. Jadi artinya mungkin saat ini kita sedang mengalami satu ketakutan. Mungkin kita takut bagaimana hari besok. Mungkin kita takut keuangan saya tidak cukup. Bagaimana anak-anak saya. Bagaimana masa depan keluarga saya. Hari ini biarlah firman Tuhan Mazmur 46 ini mengingatkan kita. Sebentar, jangan goyah. Kita punya Tuhan yang menjadi satu jaminan perlindungan. Kita punya Tuhan yang menjadi satu jaminan kekuatan dan pertolongan. Ayat 7 menuliskan, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Jadi artinya perlindungan kita tuh menyertai kita loh saudara. Jadi sekalipun hari ini, saat ini saudara sedang down, tolong bangkit dengan kekuatan, bangkit dengan mengingat kembali. Tuhan itu bersama dengan kita. Pertolongan itu bersama dengan kita. Jalan keluar itu ada bersama dengan kita. Perlindungan itu ada bersama kita. Tuhan, pergilah, kata ayat 9, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Tuhan tidak butuh senjata ya untuk bertindak dan berperang bagi saudara dan saya. Sebab Tuhan sendiri sudah mempunyai kekuatan yang maha dahsyat. Ayat 11 itu sangat menjadi rema bagi saya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ayat 11 itu mengatakan satu kalimat yang berbicara, diamlah dan ketahuilah. Jadi ada dua tahapan, diamlah. Bahasa Inggris menuliskan be still, jadi tenang. Dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saya menangkap satu gambaran bahwa semua yang diceritakan oleh pemazmur dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10 itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Pada saat kita bisa memulai satu keadaan yang namanya be still, diam, jadi tenang, relax. Dalam bahasa Inggris juga diterjemahkan dengan kata relax. Jadi ketika kita mengalami satu keadaan tenang dulu, kita menghadapi satu hati yang relax dulu, maka
Tuhan sebagai perlindungan itu akan bermanifestasi. Maka Tuhan yang menjadi tempat kekuatan itu akan bermanifestasi dalam hidup saudara dan saya. Jadi utamanya yang perlu kita lakukan adalah rileks dulu, tenang dulu. Saya membaca satu cerita mengenai seseorang yang bernama Henry Weiss. Saya nggak tahu apakah Anda pernah mengenal nama ini, karena nama ini yang lebih familiar kita kenal dengan nama Houdini. Siapa yang tidak pernah mendengar dan membaca cerita tentang Houdini, seorang magician yang sangat hebat luar biasa, dia terkenal bisa membuka perangkap model kayak apapun, saudara. Baik itu diikat dengan tali, dengan rantai, dengan gembok, dan berbagai macam model. Sampai di dalam, saya pernah lihat salah satu pertunjukan Houdini itu di sebuah video. Dia dimasukkan di dalam akuarium besar. Kemudian di dalam akuarium dia itu dirantai dan diikat. Kemudian digembok dengan gembok yang besar. Dan gemboknya tidak satu loh saudara, ada beberapa gembok. Dan dia terkenal sekali hebat, tidak bisa dirantai atau diikat atau dipenjara. Dengan bentuk kunci kayak apapun dia bisa keluar dari perangkap hanya dalam hitungan detik. Dan saya melihat ini orang gila banget, benar-benar luar biasa kemampuannya. Namun ada satu peristiwa terjadi bahwa ketika Houdini itu ada ditaruh di dalam sebuah penjara kecil yang bernama British Isles. Saudara, dia berusaha untuk membuka kunci gembok dari pintu penjara. Namun anehnya, cukup lama dia mencoba, cukup lama dia berusaha, tetapi dia tidak berhasil membuka gembok dari pintu penjara itu. Akhirnya setelah berkali-kali berusaha mencoba untuk membuka, dia tidak berhasil dan kemudian dia sampai kelelahan dan dia betul-betul sampai merasa putus asa. Ini pertama kalinya dalam kehidupannya dia, dalam prestasinya dia bebas dari perangkap. Ini pertama kalinya dia tidak bisa membuka kunci dari pintu penjara. Sampai akhirnya dia kelelahan, lalu kemudian dia mulai bersandar ke pintu. Nah anehnya tiba-tiba ketika dia bersandar ke pintu, pintu terbuka dengan sendirinya. Karena rupanya pintu itu selama itu nggak terkunci, saudara. Jadi dia sudah berusaha untuk buka gemboknya, dia nggak bisa, saudara. Karena ternyata pintu itu nggak dikunci. Pada waktu saya membaca cerita ini, saya menangkap satu pelajaran, saudara. Bahwa terkadang dalam kehidupan kita tuh seperti yang dia alamin. Kita berusaha sekuat tenaga, kita panik, sampai berkeringat, sampai putus asa, tapi kita tidak bisa membuka jalan. Ada kalanya penyelesaian dari sebuah masalah adalah kita belajar tenang dulu, saudara. Kita belajar untuk duduk di kaki Tuhan, kita belajar untuk rileks, kita belajar untuk tarik nafas dan menenangkan diri, saudara. Karena ketika kita mulai tenang, ketika kita mulai hati kita mulai rileks, kita akan mulai bisa mengendalikan emosi. Pikiran kita yang kalut dan gelap itu mulai menjadi terang, mulai menjadi tenang, sehingga akhirnya apa? Itu yang namanya hikmat bisa mulai keluar. Kita bisa tiba-tiba melihat, oh ada jalan yang bisa saya coba untuk lakukan, yang tadinya mungkin kita tidak bisa melihatnya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang di dalam satu pergumulan, kita itu sudah buru-buru panik dulu. Nah, saya sebagai seorang yang punya kepribadian sanguin, saya pembawaannya itu kalau ada apa-apa, panik duluan, saudara. Udah panik duluan, pikiran sudah nggak bisa mikir, sudah yang kepikir tuh negatif semuanya. Jadi ketika semua yang negatif itu yang muncul, numpuk di dalam pikiran kita, saya malah nggak bisa mikir. Saya malah nggak bisa melihat jalan. Tetapi saat kita mulai tenang, kita mulai duduk di kaki Tuhan, kita mulai berdiam diri, saudara tidak tertutup kemungkinan saudara tiba-tiba akan mendapatkan satu pencerahan. Loh iya ya, kan ada jalan ini, kenapa tadi nggak dilihat?
Kan ada jalan ini yang belum dicoba. Kenapa enggak nyoba seperti ini? Seperti itulah yang terjadi, saudara. Jadi pada waktu saya beberapa kali datang kepada agen imigrasi, mencari informasi mengenai bagaimana caranya saya bisa apply permanent resident di Australia. Saudara, info yang saya dengar semuanya negatif dan itu membuat saya down. Dan akhirnya apa, saudara, saya kalut, saya susah hati, saya mulai komplain sama Tuhan, kenapa Tuhan bawa saya jauh-jauh ke sini dan untuk akhirnya saya menghadapi jalan buntu. Tapi kemudian ketika akhirnya mungkin bukan dibilang menyerah, tapi lebih dibilang surrender, berpasrah. Ya udahlah, aku sudah tanya agent mau gimana lagi. Juga sudah coba belajar mencari-cari informasi juga nggak ada jalan. Mau gimana lagi? Akhirnya saya pasrah, saya berserah sama Tuhan. Beberapa waktu berlalu, bukan 1-2 hari, saudara, tapi beberapa minggu, bahkan beberapa bulan. Kemudian saya sudah mulai enggak mikir, saya sudah mulai berserah, saya sudah mulai ya udahlah, kalau enggak dapat ya balik Indonesia, kalau border dibuka balik Indonesia, ya sudah anak-anak yang sekolah di sini dan kita lihat aja deh gimana nantinya. Habis mau gimana lagi, sudah berusaha, toh ya enggak ada yang bisa diutak-atik. Akhirnya ya cuman nyembah, cuman datang ke Tuhan, baca Alkitab, menjalani hari dengan apa yang ada hari demi hari. Sampai satu ketika dalam nyembah, kemudian tiba-tiba pikiran itu tiba-tiba terbuka. Hati itu mulai menjadi terang dan tiba-tiba Tuhan menaruh sesuatu. Sekarang cari lagi informasi. Sebab aku membuka jalan. Nah, itu mulai kita bisa mendengar. Jadi saudara, ketika hati kita tenang, kita bisa rileks, disitulah kita bisa melihat ide-ide, kita bisa melihat kebijakan yang lain, kita mulai bisa menemukan wisdom, bahkan tidak tertutup kemungkinan juga kita mulai bisa belajar mendengar suara Tuhan. Makanya kita harus tahu bahwa ketika kondisi hati kita itu tenang, disitulah kita mampu untuk menangkap suara Tuhan, menangkap pimpinan Tuhan. Apapun yang saudara hadapi hari ini, saya mengajak saudara, ayo tenang dulu, rileks dulu, duduk di kaki Tuhan, nggak usah mikir macam-macam, tambah dipikir macam-macam, tambah stres saudara. Duduk di kaki Tuhan, menyembah, berserah dah. Kita belajar menyerahkan semua, pasrah dengan Tuhan. Toh anyway saudara juga nggak bisa apa-apa, ya sudah berserah aja, menyerahkan sama Tuhan. Kadang-kadang ilmu mengalir perlu juga ya, dalam arti ya kalau memang kita sudah tidak bisa ngotak-ngatik, ya kita belajar menyerahkan ke Tuhan. Kan kita percaya kita punya Tuhan yang tidak akan tinggalkan kita. Nah, di dalam Mazmur pasal 46 tadi kita baca bahwa ketika kita belajar diam, maka kita akan mengetahui. Artinya ketika kita belajar diam, maka kita akan melihat, mulai menyaksikan Tuhan sebagai pertolongan, Tuhan sebagai kekuatan, Tuhan sebagai perlindungan. Itu terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Diam dan tenang, maka keselamatan akan datang dalam hidup saudara dan saya. Amin.